Miang. Ada petunjuk tentang Huang Fei. Ayo pergi. Ada apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Dingzi, kalian datang. Ini pemilik rumah. Halo, saya yang pertama kali melaporkan kasus ini. Tidak ada yang saya izinkan masuk. Baik, kalian lanjutkan saja. Baik. Rumah sewaan seperti ini biasanya digunakan untuk sewa jangka pendek. Tidak terlalu resmi, pemiliknya juga tidak memperhatikan. Baru tahu setelah melihat surat buronan. Itu Huang Fei. Aduh, Kalau memang ada situasi, mari kita pergi. tidak apa-apa. Punya siapa? Punya Huang Fei. Dasar bodoh. Begini, kamu dan temanmu terus awasi di sini. Jika ini benar-benar milik Huang Fei, saya perkirakan dia akan kembali untuk mengambilnya. Saya akan kembali ke kantor untuk memeriksanya. Baik. Kamu scan lagi. Pak, tambah bensin dan cepat sedikit. Dari kondisi kamu, tidak seperti sakit perut. Seperti serangan jantung atau infark miokard. Saudara, dengarkan saya. Tepuk-tepuk dada, ini bisa meredakan. Pak, tubuh saya yang tahu. Anda bisa cepat sedikit tidak? Saudara, kenapa tidak mau dengan nasihat? Pak, itu. Saya berterima kasih, sungguh berterima kasih. Toilet, cari toilet, oke? Terima kasih, Pak. Tidak apa-apa. Menurut saya kamu harus pergi ke rumah sakit. Tidak usah cari lagi. Nenek, jangan bikin ribut. Cepat bantu saya buat perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Ada apa? Begini, malam ini ada acara penyambutan untuk rekan baru. Harus perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Tidak, saya sibuk. Kamu selesaikan sendiri. Sayang, cari di internet. Saya mengerti, baik. Ya ampun. Hari pertama kerja sudah malas. Aku tidak malas, aku sedang. Siapa yang peduli? Ada urusan, ikut aku. Ayo pergi. Wei hinggai Wei ya? Sudah siap? Tidak masalah, bukankah aku sudah bilang? Ada kebutuhan, Anda tinggal bilang. Baik. Kamu lihat. Ini semua adalah materi promosi proyek A2. Tugasmu hari ini adalah memasukkan semuanya ke dalam amplop dan mengelemnya. Sebelum pulang, kurir akan datang untuk mengambil dan mengirim. Tunggu sebentar, sebanyak ini harus selesai sebelum pulang hari ini? Ini hanya sebagian dari proyek A2. Dengar dari Liu Mei, latar belakang pendidikanmu sangat bagus. Aku rasa ini untukmu. Hanya masalah kecil kan? Tapi ini semua aku sendiri. Nak, aku beritahu kamu. Aku ingat, pakai kata-katamu tadi. Berusaha dan berusaha lagi. Gila ya?
mungkin sebanyak ini. Semangat, semangat, semangat. Kamu bilang, sebenarnya kamu bagaimana kerjanya? Terakhir membiarkan Huang Fei kabur. Kali ini barang bukti hilang lagi. Miang, bukankah kamu selalu mengaku sebagai elit polisi? Apa itu elit? Kamu jelaskan padaku. Aku beritahu kamu, sebelum menemukan kartu telepon, 2 kejahatan dihukum bersamaan. Dihentikan sementara. Tidak yang. Benar-benar hilang. Kapten bilang apa? Sebelum menemukan kartu, 2 kejahatan dihukum bersamaan. Dihentikan sementara. Ini amplop itu sudah aku lem. Tangan kenapa? Bukan karena mengupas apel kan? Berapa banyak apel yang dimakan ini? Aku tidak makan apel, kertas yang menggores. Kulitnya halus dan lembut, lain kali hati-hati ya. Aku tahu, masih ada urusan lain. Di sini kira-kira ada 30 kotak. Mungkin 50 atau 100, aku agak lupa. Di dalamnya semua buku, buku paling berat. Hari ini merepotkanmu. Sangat tidak beruntung, lift barang hari ini rusak. Jadi harus repot naik tangga deh. Semangat-semangat. Ibu pulang. Nak, kenapa kamu tidur di sini siang bolong begini? Tidak masuk kerja, sakit? Enggak, cuma perut nggak enak, Bu. Aku minta izin pulang. Tadi malam aku dengar kamu bolak-balik ke kamar mandi. Sudah minum obat belum? Enggak perlu, Bu. Sudah bersih semuanya. Kalau gitu kamu harus banyak minum air. Ini kenapa sih? Makan sembarangan ya? Ayo. Minum air hangat dulu, nak. Henggakin perutmu. Ibu tanya ya, apa kamu ada hal penting? Yang belum kamu bilang ke ibu? Enggak kok. Jangan tegang-tegang gitu, lihat wajahmu saja. Ibu tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Ini kabar bagus, lupa ya. Saatnya berapa dijanjikan? Wei Jing masuk 500 besar. Dia masuk buat apa? Jadi tukang bersih-bersih? Atau jadi asisten masak keliling? Gajinya 8 juta rupiah sebulan. Perusahaan sekelas 500 besar pasti ada masa percobaan. Apa Wei Jing bisa melewati masa percobaan itu? Posisi spesifiknya di sana apa? Semua pertanyaan ini bermunculan di pikiran ibu. Sedang makan? Pekerjaan yang ibu berikan sudah selesai? Sudah. Ai Wei, kamu sudah bersihkan gudang? Lift barang tidak boleh dipakai, jadi aku lewat tangga.
memindahkan semua kotak dari lantai 23 ke lantai 1. Sudah kerja keras. Tapi kamu harus ingat, perusahaan membayar 8 juta rupiah. Bukan untuk jadi tukang bersih atau kuli angkut. Kalau kamu ingin berbuat baik, di luar jam kerja, silahkan bantu petugas kebersihan, ibu tidak melarang. Tapi selama jam kerja, apa yang harus kamu lakukan? Sebentar, setelah kamu istirahat, datang ke kantor ibu, akan ibu beri tugas langsung. Saya mengerti. Siapa yang menyuruhmu bersihkan gudang? Saya yang mau membersihkannya sendiri. Baik, ingat di dunia kerja yang penting kemampuan bukan tenaga. Jangan pikir karena tidak bilang ke Nona Liao. Ibu akan berterima kasih padamu. Sebenarnya, saat aku menyuruhmu memindahkan kotak tadi, kamu bisa saja menolak atau minta bantuan ke bagian logistik. Tapi kamu malah melakukannya sendiri. Itu artinya kamu bodoh. Sebagai teman, aku ingatkan. Hukum rimba berlaku di sini, yang kuat yang bertahan. Kamu yang berada di dasar rantai makanan. Bahkan lebih rendah dari udang kecil. Aku sangat khawatir denganmu. Aku perkenalkan pada kalian semua. Ini Ai Wei, rekan kerja baru kita. Dia sekarang bekerja untukku, juga sebagai asisten kedua Julie. Kalian perkenalkan diri saja. Hello, Lily. Ai Wei. Daniel. Ai Wei, halo. Berselang, Ao Minum. Kedepannya mohon bantuan kalian semua. Mohon bantuannya. Hello, Nona Liao. Yuli Kesi. Ini rekan baru kita, Ai Wei. Ini Yuli Kesi. Halo, senang bertemu denganmu. Apa posisi kerjamu di perusahaan? Apa tanggung jawabmu di sini? Maaf, aku tidak mengerti. Apa tanggung jawabmu di perusahaan ini? Bersulang, bersulang, bersulang. Baik, semua harap tenang. Selanjutnya, kita ingin meminta rekan baru kita, Ai Wei, untuk menyampaikan beberapa kata. Berikan dia tepuk tangan. Aku mau ke toilet dulu. Giliranmu, Jah. Pergilah. Aku Wei Jing. Ai Wei, tolong gunakan bahasa Inggris. Baik. Aku Ai Wei. Hari ini, aku merasa Wei Jing. Wei Jing, aku antar kamu pulang. Wei Jing. Kalian lanjut bermain, aku antar Wei Jing pulang dulu. tidak apa-apa. Dadah. Hati-hati, Helen. Aku tidak apa-apa. Nona Liao. Ini minum berapa banyak? Ayo, sudah sampai rumah. Pelan-pelan, aku bantu. Pegang aku. Ayo. Terima kasih ya. Maaf banget, ada acara karyawan baru. Aku enggak jaga. Aku yang salah, biarin dia minum kebanyakan. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, ini bukan salah kamu. Kamu baik-baik aja. Aku pergi dulu. Makasih ya Nona Liao.
Hari ini aku salah, harusnya aku bantu kamu. Muntah, muntahin aja. Kamu minggir. Apa sih kerah putih gitu? Hari ini aku ke kantor. Semua orang ngasih muka jelek ke aku. Semua orang ganggu aku. Hari ini aku tempel ribuan amplop. Terus aku angkat puluhan kotak besar. Terus semua orang bisa bahasa Inggris. Nerima telepon aja pakai bahasa Inggris. Mereka suruh aku naik panggung ngomong Inggris. Aku enggak bisa, kamu tahu kan aku. Aku ngerasa sangat memalukan, pengen mati aja. Ada lagi kontrak apa? Biarin aja mamamu nunggu kontrak resign-ku. Udah, enggak usah dibahas lagi. Aku yang salah. Ayo. Lepasin unek-unek, muntahin aja. Kamu minggir dong. Udah. Ngapain? Kamu suka aku? Suka dong. Cium aku dong. Sekarang? Ini enggak tepat kali. Aku tahu kamu enggak suka aku. Cium. Mata kamu dipejamin banget sih. Ini. Aku mau tanya, kalau aku beneran enggak bisa jadi kerah putih. Kamu masih suka aku enggak? Kak Wei. Tadi kamu udah kayak gitu, aku langsung cium kamu. Ini masih kurang suka apa? Ayo gini, jalan yuk. Jangan gendong aku, turunin aku. Aku mau gendong kamu, pelan-pelan dikit. Oke, ayo. Sudahlah. Aktivitas memalukan. Sampai di sini saja. Kamu juga tahu? Mungkin tetangga-tetangga sudah pada tahu. Minum air, tidur yang nyenyak, jangan berisik. Terima kasih Miang sudah merawatku. Lalu satu kalimat lagi, selamat masuk 500 besar hari ini. Aku masuk 500 besar. Kita berdua bisa menikah. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Iya. Ayo, biar kakak cium. Tadi sudah dicium. Ayo. Pegang tasnya, sudah dicium? Aku tidak ingat. Baik ya. Ketuk pintu. Aku lihat kamu, jangan sampai ibumu lihat, berhenti di situ. Selamat malam. Lihat baik-baik, ketuk pintu, lihat sekeliling. Angsa putih. Ini tengah malam, ngapain? Angsa putih. Ibu, Wei Jing senang masuk 500 besar hari ini. Minum lebih banyak. Kamu minggir. Kamu panggil aku apa tadi? Yo Feng Lan. Kamu itu angsa putih, angsa putih, angsa putih. Angsa putih itu kamu. Ini orang yang mau kamu nikahi. Sudah. Diam, pergi sana. Ini Wei Jing yang sebenarnya. Kamu lanjutkan, ngapain? Kamu mau berkelahi denganku ya? 500 besar. Syarat yang sangat ketat. Aku berhasil. Aku dan Miang. Kamu pergi.
sejak kecil sudah bersama. Tak ada rahasia, saling mencintai. Kita sejak kecil sudah bersama. Kamu sudah bilang 2 kali, bicara yang lain dong. Ibu. Anda adalah batu sandungan kami. Sudahlah Weijing. Kamu benar-benar mabuk, sayang, mabuk. Kamu Minger. Ibu, Biarkan dia tampil sepenuhnya. Lanjutkan pertunjukanmu, lanjutkan. Kamu bermain dengan sangat baik. Ibu. Aku sangat mengagumimu. Untuk itu, aku bahkan membuatkanmu sebuah puisi. Aku ingin mendengarnya. Angsa-angsa. Leher melengkung menyanyi ke langit. Bulu putih mengambang di air hijau. Kaki merah mengayuh. mengayuh riak air. Kamu menemani dia mabuk, teruskan saja. Bukan? Angsa berkaki merah, jangan pergi, aku masih banyak yang ingin. Aku ingin bicara dengannya. Miang, kenapa begini? Apa ini? Kalian sedang apa? Kamu sedang apa, Miang? Dasar anak nakal. Kenapa kamu pulang terlambat? Ayahmu masih menunggumu di bawah, kamu. Ayahku? Ada apa? Kamu minum, Miang? Kenapa kamu memberinya minum? Aku tidak minum. Itu, Bibi, dia masuk 500 besar dunia. Lalu harus minum keduanya. Bukan, tidak ada hubungannya denganku. Meskipun 600 besar, kamu tidak boleh memberinya minum. Angsa putih keluar berenang. Jangan panggil angsa putih, tidak pantas. Angsa putih adalah nama yang ibumu berikan. Dasar anak nakal. Mengayuh apa? Ikut aku masuk. Ibu. Anak nakal ini. Ibu, Sudah tenang? aku tidak menenangkannya, ibunya sudah masuk. Tidak pantas, minum sedikit lalu ngomong sembarangan. Tidak bisa minum ya jangan minum. Ibu, dia salah, jangan dipikirkan ya, Bu. Videonya bisa dihapus? Hapus apa? Aku simpan, nanti saat penting baru ditonton. Apa yang bagus dari itu? Jangan paksa aku ya. Aku belum membagikannya di media sosial saja sudah baik. Dia melakukan kesalahan. Besok saat dia sadar, pasti aku marahi. Jangan dipikirkan, orang dewasa jangan dendam pada anak kecil. Besok aku bawa dia ke sini buat minta maaf sama kamu. Kata pepatah, mabuk bikin orang jujur. Baru hari ini aku tahu, di matanya aku ini. Seperti apa? Dia sama kayak ibunya, kalau marah manggil aku angsa gendut. Jelas-jelas ngatain aku. Perusahaan asing kok juga punya kebiasaan kalau sayang, teguk habis. Samp mabuk begini. Kecilin dikit suaranya bisa nggak? Barusan ngamuk-ngamuk di depan rumah ya? Ayo dong. Ngamuknya itu loh, keren banget. Denggeja so fenglan. Aku boleh kok main sama Miang. Loh kok masih mau main sama Miang sih? Aku mana tahu. Udah. Ayo. Minum yang ini, masih ada lagi loh. Tidur, pulang. Kamu boleh kok bergaul biasa sama dia. Tapi kalau mau lamar dia, mau bikin dia jadi menantu aku. Jangan mimpi. Jangan gitu dong, Bu. Wei Jing ini bodoh banget sih. Aduh, enek banget. Dasar anak ini,
Nggak kuat minum kok maksa. Salah sendiri. Jangan marahin aku, enek banget mau mati aja. Kamu mau makan apa? Aku bikinin. Nggak mau. Aku bikinin telur kukus ya. Coba dikit. Dasar anak kurang ajar. Shufen mana? Ambilin HP ku dong. Aku mau gebukin kamu. Shufen itu panggilanmu? Nih. Dasar nyebelin. Halo. Wei Jing, kan hari ini weekend? Mau kiamat juga kalau kantor butuh, kamu harus datang lembur. Sepeten. Bisa nggak sih? Siapa telepon? Ada apa? Kantor kita. Apaan sih? Suruh lembur. Dasar kamu. Ayah. Lember. Kalau mau sukses di depan orang, harus siap menderita di belakang. Tahan sebentar lagi. Nanti juga ada saatnya bersinar. Ayo. Aku dimakamkan dengan megah. Seharian ngomong sembarangan. Ayo cepat ganti baju. Shufen. Ini benar-benar Shufen. Shufen kamu panggil. Cepat. Sudah Shufen tidak usah. Cepat buat telur kukus. Aku sudah buatkan. Cepat. Cepat, bantu ganti baju. Dasar anak ini, kamu bilang. Jangan panggil, kemarin mabuk, biarkan dia tidur lebih lama. Cepatlah, cepat makan pagi. Kamu seharian memanjakannya. Jangan panggil. Sudah makan? Belum. Mata kok hitam semua? Semalam kurang tidur. Aku bilang, dengan kemampuan yang kamu. Tidak lama lagi, Kapten juga akan memulihkan jabatanmu. Bisa lebih pelan? Semua tetangga. Satu orang dengar, seluruh komplek tahu. Kamu tidak bilang ke keluarga? Masalah kecil seperti ini bisa aku selesaikan sendiri. Benar juga. Tidak benar, kok matamu hitam? Bukan karena kata, Mama, dari Wei Jing? Apa? Bagaimana kabar petunjuk dari kampung Huangfei? Aku baru dapat kabar, Huang Fei ini. Memang punya istri yang tidak terdaftar. Nama lengkap tidak tahu, hanya tahu dipanggil Aning. Tapi orang ini seminggu lalu tiba-tiba hilang. Ada yang bilang melihatnya di terminal bus, tapi tidak ada bukti. Hilang. Mencari Huang Fei mungkin. Kamu yang mau menyewa rumah? KTP, tanjakan. Hining, benar foto ini aku Hining. Harus temukan keberadaan Aning ini. Tenang saja. Ayo. AI me. Aku ada urusan penting mendadak. Aku serahkan urusan ini ke Wei Jing. Aku sudah terjemahkan. Taruh di mejamu. Aku baru dari kantor, tidak ada. Tidak mungkin. Aini itu bahkan membantuku memeriksa. Ya ampun, aku mana tahu. Dokumen untuk rapat, segera cetak lagi satu. Siapa yang menyuruhmu menyelidiki keluarga Huang Fei? Aku yang cari sendiri, ini kan tugasku. Cikasmu, kamu sedang dalam masa penangguhan tugas.
Kamu ngerti nggak apa itu penangguhan tugas? Aku cuma mau mencontoh Lei Feng berbuat baik, melayani rakyat. Captain He, Miang. Berdiri tegak. Sikap apa ini? Lihat kapten yang marahnya sampai gini. Tenang, tenang dong. Karena sudah datang, aku kasih tahu. Setelah diputuskan organisasi, kamu Senin. Lapor ke kantor polisi distrik bisnis pusat, ini surat perintahnya. Amble. Ketemu belum? Nona Liao buru-buru mau. Nggak, tadi aku taruh di meja, kok hilang? Coba cek di mesin penghancur kertas. Siapa yang menghancurkan ini? Siapa yang berani? Aku Kenapa kamu lakukan ini? benar-benar nggak ngerti kenapa kamu bisa diterima. An lebih baik 100 kali lipat darimu, sehebat dia. Bisa dipecat tanpa alasan. Dasar apa kamu gantikan posisi An? Menurutku kamu di sini. Selama kamu masih di sini, aku akan mengawasimu. Hari ini mesin penghancur, besok apa aku nggak tahu. Karena aku belum mikirin. Jangan berpikir sempit. Dengan IQ segini, di drama istri nggak bakal tahan satu episode. Hari ini aku resmi nyatain perang sama kamu. Tutup pintunya. Cepetan dong, hal penting gini ditutup. Tutup apaan sih? Tutup di mana? Aku ngerti sekarang. Hebat, Anda mau aku jadi mata-mata ya? Apaan sih? Masalah Wang Fei belum selesai. Ini maksudnya aku disusupin ya? Apaan sih? Kamu tuh, ngomong apa sih? Apaan sih? Kan? Aku bangun, aku ngerti. Ngerti apaan sih? Ini kursi buat kamu duduk? Maksud kamu apa? Beneran mau aku jadi polisi sektor? Kenapa? Nggak terima jadi polisi sektor? Gak terima. Emangnya kenapa nggak terima? Kenapa aku harus nurut? Kalau gitu aku tanya, lu salah atau enggak? Aku salah, tapi kejahatan lu juga ada tingkatannya. Langsung menghabisi aku. Kapan aku menghabisi lu? Aku cuma suruh lu jadi polisi sektor. Apa aku menghabisi lu? Aku kesini buat apa? Aku polisi reserse. Banyak petunjuk yang berasal dari tingkat dasar. Lu meremehkan polisi sektor ya? Aku gak meremehkan. Kalau nggak meremehkan ya kerjain dong. Aku ngapain? Aku polisi reserse. Bukan soal banyak petunjuk, tapi berasal dari tingkat dasar. Lu. Aku polisi reserse. Ngapain aku harus jadi polisi sektor? Oke, hal penting aku bilang 3 kali ya. Banyak petunjuk emang berasal dari tingkat dasar. Aku ini polisi reserse. Ngapain jadi polisi sektor? Lu duduk di sini. Enggak. Dami, aku tanya, lu polisi yang baik atau enggak? Iya. Makanya aku suruh lu jadi polisi sektor, itu buat latihan lu. Ngerti-kom. Lu punya bakat dan sombong, cuma sifat kayak gini. Lu harus ubah, nanti lu mau jadi polisi yang baik. Lu nggak bisa langsung meledak-ledak sama semua orang. Hari ini lu meledak sama aku, besok sama kepala kepolisian ya? Terus, ini perintah, harus nurut. Aku ngomong sama lu. Bos, lu berubah. Aku berubah apa? Aku San Gokong ya terus berubah? Jangan menghina San Gokong. Apaan sih ini? Gak ada telepon sama sekali.
Lao Wei. Mama. Jangan takut, jangan panggil papa. Aku baca buku. Lu bikin aku kaget. Lihat anak perempuan lu ngapain sih? Anak rajin belajar. Ini namanya belajar sampai larut malam. Lu aja nggak ngerti. Baca buku. Untuk lu. Bikin kaget aja. Pulang tidur deh. Kalian berdua masuk kamar tidur, jangan urus aku. Aku baca lagi sebentar. Gak bisa, aku masih harus ke toilet. Baca sebentar aja cukup. Miyang. Siap. Di tingkat dasar tidak seperti tim kriminal, tidak terlalu serius. Menurut Kapten He, kamu adalah lulusan pasca sarjana Universitas Kepolisian. Anak pintar, kamu adalah yang paling berpendidikan tinggi sejak kantor ini berdiri. Yang paling berpendidikan tinggi. Semoga kamu bisa memanfaatkan keunggulanmu untuk membuat kantor ini lebih maju. Ya. Lau Hu, soal kendaraan itu. Yo Liang, soal gaya dan topi itu. Oh ya, perkenalkan. Ini Miyang, teman baru kita. Belajar gaya dia. Siap. Kamu itu. Polisi yang dikirim ke sini karena kesalahan, kan? Nanti ikut Liang Lia. Ai Wei. Ambil tabletmu. Baik. Lihat apa? Patroli itu lihat orang, bukan barang. Lagi pula kamu juga tidak mampu beli. Justru karena tidak mampu beli jadi lihat. Kali ini kita akan membuat acara diskon khusus untuk bulan ini. Mengadakan promo khusus untuk bulan ini. Itu Liao Mei dari divisi pemasaran. Cantik kan? Siapa yang di sebelahnya? Orang baru? Yang di sebelah sana itu? Ayo kita keliling di luar, baik kita lihat belakang.